Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita punya sebuah misi eksplorasi yang sangat istimewa dan mendalam. Kita akan melakukan semacam perjalanan melintasi waktu. Betul, melintasi waktu ke salah satu momen yang paling krusial. Iya, momen yang sangat krusial, emosional, dan bisa dibilang sangat transformatif dalam seluruh sejarah peradaban Islam. Kita akan melihat dari dekat hari-hari terakhir dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebuah periode yang benar-benar mengubah lintasan sejarah dunia. Dan untuk Anda yang mendengarkan, penting sekali ya untuk memosisikan pikiran kita dari awal. Bahwa momen ini bukan sekedar catatan historis tentang berpulangnya seorang tokoh besar. Ini jauh lebih kompleks dari itu. Peristiwa ini adalah sebuah titik transisi epik. Ibaratnya jembatan penghubung yang sangat kritis dari era kenabian di mana bimbingan ilahi itu hadir secara langsung melalui satu individu. Langsung ke umatnya ya? Betul. Transisi menuju era kepemimpinan umat. Ini fase di mana seluruh fondasi sosial, hukum, dan spiritual yang sudah dibangun susah payah selama lebih dari 2 dekade itu akan diuji kekuatannya untuk pertama kalinya tanpa kehadiran sang pendiri. Nah, untuk memandu perjalanan analitis kita hari ini, sumber utama yang akan kita pakai adalah Ar-Rahiq Al-Maktum atau The Sealed Nectar, Kubah Nektar. Ini karya biografi komprehensif dari cendekiawan Safirur Rahman Al-Mubarakpuri. Buku yang memang sangat diakui ya detail kronologisnya. Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini. Premis utama yang akan kita eksplorasi bersama Anda hari ini adalah bagaimana sih sosok pemimpin spiritual dan geopolitik terbesar pada masanya ini mempersiapkan umatnya untuk sebuah perpisahan yang permanen. Sebuah pertanyaan yang sangat berat sebenarnya. Iya, dan bagaimana pesan-pesan terakhir yang beliau sampaikan itu ternyata merumuskan standar hak asasi manusia yang relevansinya masih terus bergema kuat sampai hari ini. Untuk bisa benar-benar memahami bobot psikologis dari perpisahan itu, kita harus tarik mundur lensa kita sejenak. Kita lihat skala peristiwa sebelum masa-masa kejatuhan fisik beliau. Kita harus berdiri di titik puncak pencapaian pergerakan ini, kan? Mari kita visualisasikan panggung sejarahnya untuk Anda. Kita berada di penghujung tahun ke-10 Hijriah. Momen yang kemudian diabadikan sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Coba bayangkan skala logistiknya. Skalanya luar biasa saat itu. Gurun pasir semenanjung Arab yang selama berabad-abad itu isinya cuma kabilah yang terpecah belah, kini menyaksikan perkumpulan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber sejarah memperkirakan ada sekitar 100.000 hingga 144.000 sahabat berkumpul. 144.000 orang ya? Iya, bergerak sama-sama menuju Mekah untuk ibadah haji bersama sang Nabi. Skala mobilisasi manusia di abad ke-7 ini, wah, hampir sulit dicerna akal modern kita. Saat itu kan nggak ada pengeras suara, nggak ada layar raksasa. Hanya ada satu suara manusia. Persis, satu suara yang diamplifikasi secara estafet dari satu barisan ke barisan lain di bawah langit terbuka. Yang sangat memukau di sini adalah esensi dari apa yang ditransmisikan ke lautan manusia tersebut. Beliau berdiri di lembah Urana, di wilayah Padang Arafah, dan menyampaikan khotbah yang pada dasarnya meruntuhkan tatanan dunia lama. Mendeklarasikan cetak biru peradaban baru. Betul. Kalau kita analisis teks khotbahnya pakai kacamata hari ini tuh sebuah proklamasi hak asasi manusia yang sangat komprehensif. Dan memang sangat mengejutkan melihat poin-poinnya. Di catatan Ar-Rahiq Al-Maktum, itu ditekankan bagaimana beliau secara definitif melindungi nyawa dan properti. Perlindungan darah dan harta. Iya, beliau menyatakan darah dan harta setiap individu itu suci, haram untuk dilanggar. Sama sucinya dengan hari Arafah, bulan Dzulhijjah, dan tanah Mekah tempat mereka berpijak saat itu. Dan deklarasi itu bukan cuma imbauan moral ya. Ini intervensi hukum yang membongkar total mesin penggerak masyarakat masa lalu. Beliau mengaitkan perlindungan itu dengan pembatalan seluruh sisa-sisa sistem jahiliyah. Termasuk siklus balas dendam berdarah antar suku yang bisa turun-temurun itu kan? Tepat. Di Padang Arafah itu beliau menyatakan seluruh tuntutan darah masa lalu dibatalkan. Dikubur selamanya. Beliau juga menghancurkan sistem ekonomi ekstraktif dengan menghapus praktik riba seketika itu juga. Yang menarik, penegakan hukum ini kredibel karena beliau mulai dari lingkaran terdalamnya sendiri, membatalkan tuntutan darah keluarganya dan menghapus praktik riba milik pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib.
Pendekatan memimpin dengan contoh, itu memberikan legitimasi mutlak. Setelah membongkar sistem lama, beliau letakkan fondasi revolusioner baru, kesetaraan rasial absolut. Ini luar biasa. Di depan ratusan ribu orang dari berbagai latar belakang, beliau lantang mendeklarasikan bahwa orang Arab tidak punya keunggulan atas orang non-Arab. Dan orang kulit putih tidak lebih unggul dari orang kulit hitam. Kecuali berdasarkan takwa atau kualitas moral mereka. Bayangkan, implikasi pernyataan ini di dunia kuno yang masih sangat terobsesi dengan hierarki nasab dan kasta, beliau menanamkan egalitarianisme berabad-abad sebelum gerakan hak sipil modern. Menambahkan dimensi kemanusiaan itu, beliau juga memfokuskan sebagian besar amanat perpisahannya pada perlindungan hak-hak perempuan. Di masyarakat historis yang patriarkinya ekstrim, beliau keluarkan instruksi publik yang tidak bisa ditawar. Perintah untuk bertakwa kepada Tuhan dalam urusan memperlakukan perempuan ya? Ia menegaskan ada ikatan komitmen suci yang menjamin hak mereka. Ini restrukturisasi sosial yang memaksa masyarakat keras untuk memeluk keadilan dan empati di rumah tangga mereka. Khutbah itu benar-benar terasa kayak manifestasi pamungkas dari perjuangan 23 tahun beliau. Nah, setelah momen tersebut, sumber kita menyoroti satu peristiwa yang membawa gelombang emosi kompleks. Turunlah wahyu terakhir. Surah Al-Maidah ayat 3. Betul, yang menyatakan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Secara psikologis, respons mayoritas umat kan euforia. Mereka bersorak, bangga sistem hidup mereka sudah mencapai puncaknya. Tapi ada satu reaksi yang sangat kontras di situ. Iya, Umar bin Khattab, figur pelindung yang terkenal tangguh dan rasional, justru terlihat menangis terseduh-seduh di tengah kegembiraan itu. Air mata Umar di momen itu adalah sebuah deduksi logis yang brilian, tapi sekaligus menyakitkan. Saat puluhan ribu orang merayakan kata kesempurnaan, Umar membedah implikasinya. Pemahamannya sederhana, tidak ada sesuatu yang mencapai kesempurnaan kecuali setelahnya datang masa penyusutan. Kalau risalah sudah paripurna, berarti tugas sang pembawa risalah sudah selesai. Tepat. Umar menangis karena dia sadar, kesempurnaan ajaran itu adalah lonceng perpisahan. Waktu sang nabi di antara mereka tinggal menghitung hari. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Bagaimana intuisi Umar itu mulai bermanifestasi ke realitas fisik setelah mereka kembali ke Madinah. Kronologi penurunan kesehatan beliau memuat simbolisme yang dalam. Di akhir bulan Safar, ya? Iya, menurut Ar-Rahiq Al-Mahtum, sebelum jatuh sakit, beliau pergi ke Bukit Uhud untuk mendoakan para syuhada. Terus mendatangi pemakaman Al-Baqis di tengah malam. Ini terbaca jelas sebagai tur perpisahan komprehensif. Salam pamit. Itu, fisik beliau mulai runtuh. Gejala awalnya serangan sakit kepala yang sangat hebat. Diikuti demam tinggi yang ekstrim. Saking ekstrimnya, hawa panas tubuhnya bisa dirasakan dari luar kain surbannya. Deskripsi klinis ini membuka jendela untuk melihat sisi paling manusiawi dari beliau. Pria yang memikul beban peradaban kini terbaring dengan fisik yang mencapai batas toleransi. Rasa sakit membatasi mobilitasnya. Sampai beliau tidak punya tenaga lagi untuk berpindah bergilir ke rumah istri-istrinya. Beliau kumpulkan sisa tenaga untuk minta izin agar dirawat permanen di kamar Aisyah selama sakit. Proses perpindahan ini ngasih pukulan psikologis masif buat para sahabat. Sosok panglima yang selalu berdiri tegak, kini harus dipapah. Diapit oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas. Catatan sejarah spesifik menyebut fisik beliau sangat melemah sampai kedua kakinya tidak mampu melangkah, hanya terseret di atas tanah. Bagi komunitas yang menggantungkan rasa aman pada beliau, melihat ini pasti memicu kecemasan kolektif yang luar biasa. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, kelumpuhan fisik ini menuntut adanya delegasi otoritas segera. Dan tindakan yang beliau ambil adalah manuver transisi kepemimpinan yang paling elegan dalam sejarah politik Islam awal. Yaitu saat beliau memerintahkan Abu Bakar menggantikannya mengimami sholat. Betul sekali. Untuk Anda yang mempelajari dinamika masa itu, pasti tahu kalau posisi imam sholat di Masjid Utama Madinah itu bukan cuma peran ritualistis. Itu adalah kursi sentral otoritas publik, politik, dan spiritual. Menunjuk seseorang berdiri di posisi itu adalah sinyal suksesi yang sangat terang benderang. Tepat. Beliau sedang melakukan pengondisian mental terhadap seluruh komunitas. Beliau memaksa umat yang sedang terguncang itu untuk mulai membiasakan mata dan pikiran mereka melihat Abu Bakar sebagai pemegang kendali utama.
Cara yang halus tapi sangat efektif mencegah kekosongan kekuasaan ya. Sementara fondasi masa depan diamankan di luar, kita dibawa masuk ke ruangan yang jauh lebih privat. Ke hari-hari terakhir di kamar Aisyah Ada interaksi personal yang sangat mendalam di sana. dengan putrinya. Fatimah datang, Nabi membisikkan sesuatu dan Fatimah langsung menangis terseduh-seduh. Lalu Nabi memberikan bisikan kedua. Iya, dan yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Di tengah air matanya, wajah Fatimah tiba-tiba cerah, tersenyum, bahkan tertawa kecil. Transisi emosional dari kesedihan absolut ke kebahagiaan itu kemudian terjelaskan. Bisikan pertama adalah konfirmasi dari ayahnya bahwa penyakit ini adalah ujung perjalanan hidupnya. Kehilangan figur sentral ini adalah tragedi bagi Fatimah. Tapi bisikan kedua mengubah perspektifnya. Betul, bisikan kedua berisi kabar bahwa dari seluruh keluarga besar, Fatimah adalah orang pertama yang akan menyusulnya, dan dia akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Informasi bahwa usianya sendiri tidak lama lagi justru jadi pelipur lara terbesar bagi Fatimah. Kematian gak dilihat sebagai jurang perpisahan, melainkan ruang tunggu singkat sebelum reuni abadi dengan ayahnya. Ketabahan ini memberikan dimensi mendalam tentang keyakinan mereka pada kehidupan setelah mati. Di samping kisah Fatimah, ada satu lagi detail tindakan nirkata di hari terakhir yang merangkum keintiman luar biasa. Kisah tentang siwak. Ah, iya. Pada hari Senin yang menentukan itu, Nabi terbaring sangat lemah, bersandar penuh di dada Aisyah. Lalu saudara laki-laki Aisyah, Abdurrahman, masuk membawa siwak. Beliau sudah terlalu lemah untuk meminta secara verbal. Namun Aisyah, dengan insting empati istri yang luar biasa tajam, melihat mata suaminya terus mengikuti siwak di tangan Abdurrahman. Aisyah segera bertanya apakah beliau menginginkannya, dan Nabi memberikan isyarat persetujuan kecil. Lalu Aisyah mengambil inisiatif yang sangat personal, karena ranting kayu itu masih keras, sementara kondisi fisik Nabi sudah rapuh. Aisyah memasukkan siwak itu ke mulutnya sendiri, mengunyah dan melembutkan ujung kayunya dengan air liurnya, barulah memberikannya kepada Nabi. Momen di mana Aisyah mencurahkan perhatian pada kenyamanan terkecil ini menyajikan narasi kemanusiaan yang sangat intim. Dan setelah menggunakan siwak itu, energi kehidupan beliau mulai surut dengan cepat. Di pangkuan Aisyah, fokus pandangan beliau terangkat dari realitas fisik, menatap lurus menembus atap. Di titik batas antara dua alam ini, beliau melantunkan kalimat terakhir. Beliau mengucapkan Ar-Rafiqu al-Allah, yang bermakna bersama teman yang paling tinggi, merujuk kepada Allah di sorga. Tradisi menyebutkan para nabi selalu diberi hak istimewa memilih terus hidup di dunia atau kembali kepada penciptanya. Dan di usia 63 tahun, beliau memilih kembali. Beliau menghembuskan napas terakhirnya, menutup babak yang telah mengubah wajah dunia. Kepergian beliau seakan mencabut jangkar realitas dari pikiran banyak orang di sekitarnya. Jadi apa makna dari semua ini? Bagaimana respons komunitas yang menjadikan sosok ini penyambung lidah langit, hakim pemutus sengketa, dan pusat gravitasi eksistensi mereka? Efek instannya guncangan psikologis massal. Madinah diselimuti kepanikan dan histeria. Disorientasi total. Dan manifestasi paling ekstrim datang dari Umar bin Khattab. Pria raksasa yang dulu menganalisis ayat kesempurnaan agama dengan kepala dingin, kini benar-benar runtuh. Umar menghunus pedangnya di kerumunan yang kalut. Dengan mata memerah, dia mengancam akan memenggal siapapun yang berani menyebarkan berita bahwa Nabi telah mati. Dia membangun narasi penolakan di kepalanya, bahwa Nabi hanya pergi menemui tuannya seperti Nabi Musa, dan pasti akan segera kembali. Reaksi Umar ini representasi paling jujur dari trauma dan ketergantungan psikologis absolut para sahabat. Menghadapi dunia tanpa bimbingannya terasa mustahil. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, tidak hanya bagi sejarah, tapi bagi studi kepemimpinan. Bagaimana sebuah revolusi sosial dan moral yang masif bisa mencegah kehancuran struktural saat kehilangan pilar tunggalnya? Titik tumpunya ada pada presisi intervensi Abu Bakar. Kemunculan Abu Bakar di tengah badai histeria itu luar biasa. Saat pedang Umar masih terhunus, Abu Bakar tiba dengan ketenangan yang kebal terhadap histeria. Dia nggak buang waktu berdebat dengan Umar. Dia langsung masuk ke kamar Aisyah. Menuju jasad sahabat karibnya, dia membuka penutup wajah Nabi, mencium kening beliau, sambil meneteskan air mata, dan mengucapkan kesaksian finalnya. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Engkau suci saat hidup, dan engkau suci saat mati. Kalimat itu validasi empiris atas realitas kematian tersebut ya.
Setelah mengonfirmasi kebenaran itu, Abu Bakar mengumpulkan ketegaran seorang negarawan dan keluar menghadapi krisis di halaman masjid. Dia melihat Umar masih berteriak menebar ancaman. Abu Bakar menyuruh Umar duduk. Tapi Umar yang buta karena rasa kehilangan tidak mengindahkannya. Lalu Abu Bakar mengambil langkah taktis. Dia mengalihkan fokus dari Umar dan memposisikan dirinya di hadapan lautan manusia yang kebingungan. Disinilah ia menyuntikkan resolusi teologis yang memecah kebuntuan. Pidatonya sangat terkalibrasi. Setelah memuji Tuhan, suaranya membelah keributan dengan deklarasi yang memaksa umat mengalihkan orientasi dari kefanaan manusia menuju keabadian gagasan. Al-Mubarak Puri mencatat kalimat bersejarah itu. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Konstruksi kalimat itu ibarat pisau bedah, memotong langsung ketergantungan emosional buta terhadap sosok fisik sang nabi dan menyambungkannya kembali ke prinsip tauhid. Lalu Abu Bakar membaca ulang surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang kembali ke kekafiran? Mendengar ayat itu dalam konteks yang tepat, efeknya instan. Menghancurkan segala dinding penolakan. Umar sendiri menceritakan, begitu kalimat wahyu itu menembus telinganya, tubuh besarnya seketika kehilangan tenaga penyanggah. Pedangnya terlepas, dia ambruk berlutut ke tanah. Kesadaran brutal menghantamnya bahwa sang nabi memang telah tiada. Tapi di balik kesedihan itu, ayat tersebut memberi pijakan rasional baru. Sang utusan mungkin telah pergi, tetapi misi peradaban yang ditinggalkannya belum selesai dan harus terus berjalan. Merangkum seluruh ekspedisi sejarah ini untuk Anda. Narasi hari-hari terakhir ini memberikan kerangka berpikir yang sangat tajam mengenai kelangsungan sebuah visi. Transisi yang diamankan oleh Abu Bakar, yang fondasinya sudah diletakkan sendiri oleh Nabi, membuktikan satu prinsip fundamental, bahwa kekuatan peradaban atau pergerakan tidak boleh disandarkan sepenuhnya pada karisma satu individu. Visi besar kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan harus dijangkarkan pada institusi nilai universal. Karena manusia tunduk pada mortalitas, tapi nilai kebenaran dirancang melampaui usia sang pembawa pesan. Kedalaman wawasan historis yang dampaknya terus mendikte arah moral manusia. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu hal. Di Padang Arafah, lebih dari 1.400 tahun yang lalu, standar absolut kesetaraan rasial dan keadilan dideklarasikan. Coba Anda lihat struktur dunia modern kita hari ini. Apakah peradaban kita benar-benar sudah mencapai standar yang diserukan pada hari perpisahan tersebut? Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita masih terus tertatih-tatih mencoba mengejar ketertinggalan moral dari khutbah di abad ke-7 itu? Bayangkan jika esok hari Anda tiba-tiba kehilangan sosok mentor, pemimpin, atau orang yang paling menjadi kompas moral dalam hidup Anda. Apakah prinsip dan khotbah terakhir yang mereka tanamkan di benak Anda sudah cukup kuat untuk membuat Anda tetap berjalan maju dan tidak runtuh dalam keputusasaan, sama seperti para sahabat yang harus bangkit setelah wafatnya sang nabi? Sebuah pertanyaan yang patut kita bawa pulang. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami sejarah bersama kami dalam penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan eksplorasi gagasan dan pengetahuan berikutnya.